Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Seperti biasa di program Mimbar kali ini kita sudah ditemani oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya guru, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat semuanya, di kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang seni bergaul baginda Nabi bersama orang non-muslim. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun ya. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ras, suku, bangsa, bahkan agama ya guru. Nah, terkadang ada satu kasus orang Islam itu enggan bergaul kepada non-muslim. Nah, apakah Islam ini harus sekaku itu guru untuk berinteraksi gitu, di sosial? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Berbicara tentang hubungan muslim dengan non-muslim, Ya. yang perlu kita tegaskan terlebih dahulu adalah prinsip-prinsip nilai yang ditekankan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa Islam itu adalah agama yang menghormati kemanusiaan. Ya. Islam berpandangan bahwa seluruh anak keturunan Adam, terlepas dari warna kulitnya, agamanya, sukunya, rasnya, dan lain sebagainya, itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Ya. Terlepas dari apa agamanya, apa warna kulitnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa seluruh anak keturunan Adam itu bermula dari asal yang sama, min Adam. Ya. Adam itu min turab. Ya. Oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi atas nama apapun. Baik. Atas nama agama, atas nama warna kulit dan lain sebagainya. Tidak boleh. Karena semua anak keturunan Adam. Maka ada satu ungkapan yang sangat bagus sekali dari Sayyidina Ali. An-nasu sinfani, imma akhun laka fid din, wa imma nazirun laka fil insaniyah, atau fil khalq. Manusia itu kalau dia bukan saudara seagama denganmu, dia itu saudara sekemanusiaan dengan kamu. Jadi sama-sama saudara. Ya. Karena semua berasal dari Adam itu. Kemudian yang ketiga, Islam itu adalah agama yang sangat menghargai keragaman. Keragaman itu adalah sunnatullah. Keragaman itu adalah sebuah keniscayaan. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kalau Tuhan mau berkehendak, dia ciptakan manusia ini satu agama, satu warna dan seterusnya, tapi Allah tidak berkehendak. Maka manusia terus itu berbeda. Dan dalam menyikapi perbedaan ini, itu dalam surat Al-Hujurat ada ayat yang sangat bagus sekali. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi keragaman itu untuk dalam rangka apa? Lita'arafu, saling mengenal. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdialog kepada mereka yang berbeda itu, berbeda pandangan, berbeda agama, ya, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan itu bukan untuk dibenturkan, untuk diperbesar, tapi perbedaan itu untuk didialogkan sehingga kehidupan ini menjadi warna-warni, ya. Itu beberapa prinsip yang harus kita pahami bersama. Dan yang terakhir itu adalah bahwa prinsip hubungan antara muslim dengan non muslim itu adalah kedamaian.
Baik. Jadi bukan lalu konfrontasi atas dasar kedamaian. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jadi kalau ada yang ingin mengajak damai, kita harus berdamai. Kita di Indonesia ini kan sudah bersepakat seluruh komponen bangsa, yang muslim, yang non-muslim, untuk hidup bersama dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita jaga kesepakatan ini. Ya. Gitu. Baik, Guru. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana baginda Nabi berinteraksi dengan non-muslim? Gitu ya. Bagaimana? Ya, tentu saja kalau kita ingin mengambil contoh ya, konkret dari prinsip-prinsip nilai yang tadi saya kemukakan ya, yang ada di dalam Al-Qur'an itu teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu adalah Al-Qur'an berjalan. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Oleh karena itu, nilai-nilai, prinsip nilai yang tadi saya sebutkan itu bisa kita temukan contoh konkretnya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah misalnya bagaimana Rasulullah itu ketika tiba di Madinah, yang dilakukan itu adalah pertama adalah al-mu'akhad, mempersaudarakan antara Aus dengan Khazraj. Ya. Mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Tapi jangan lupa, Nabi juga membuat kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Baik. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nabi berdamai, menganggap mereka itu adalah satu kesatuan dalam masyarakat Madinah, ummah. Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang ada di Najran. Ketika mereka datang, ya, diterima oleh Rasulullah di masjid, serambi masjid. Lalu Nabi juga memberikan jaminan keamanan, keselamatan untuk orang-orang Kristen yang ada di Najran. Ya. Itu contoh konkretnya. Dalam kehidupan bertetangga, Nabi tidak membeda-bedakan ini yang Muslim, ini yang Yahudi atau non-Muslim, tidak. Bahkan kalau kita merujuk kepada ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, itu kan ada wal jaril junub wal jari dzil qurba wal jaril junub. Wal jari dzil qurba, ada ulama yang mengatakan itu adalah tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Wal jaril junub itu tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi ada yang mengatakan wal jari dzil qurba itu adalah tetangga yang muslim, wal jaril junub itu adalah tetangga yang non muslim. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, Nabi itu kalau menyembelih kambing atau domba itu dibagi-bagikan kepada tetangganya, tidak terkecuali yang non muslim. Dibagikan juga. Dan ini difahami betul oleh para sahabatnya. Sehingga kita bisa temukan misalnya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab ketika berhasil menaklukkan Yerusalem, ya, pada tahun ke-15 Hijriyah itu. Apa yang dilakukan? Penduduk yang ada di Elia, Yerusalem saat itu adalah Kristen. Itu Sayyidina Umar membuat perjanjian yang namanya Al-Uhdah Al-Umariyah dengan orang-orang Kristen yang ada di sana, menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang ada di sana tidak boleh diganggu. Rumah ibadah mereka tidak boleh dirusak. Baik. Dan kalau rumah ibadahnya rusak, yang Muslim harus membantunya. Itu jaminan keselamatan yang diberikan ya kepada Kristen yang ada di Palestina oleh Sayyidina Umar. Sebelumnya kan ada perjanjian Rasulullah dengan Kristen yang ada di Najran, yang sampai sekarang piagam itu masih bisa kita lihat kalau kita berkunjung ke gereja San Catherine yang ada di Tursinai, Mesir itu. Itu masih terlihat poin-poin perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah kepada Kristen yang ada di Najran. Ya. Saya kira ini dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Islam itu ingin membangun masyarakat dunia yang penuh kedamaian dengan siapapun. Jadi kalau dengan non-muslim saja seperti itu, ya, hubungan baik dianjurkan, diperintahkan, apalagi sesama muslim. Ya. Ya. Nah, dalam menyikapi keragaman dan perbedaan itu tentu sangat penting di sini kuncinya adalah toleransi. Ya. Toleransi itu adalah sikap menghargai pandangan ya orang lain yang berbeda dengan kita walaupun kita tidak setuju.
Kita banyak tidak setuju dengan akidah dan keyakinannya mereka yang Nasrani, yang Yahudi, kita tidak setuju. Tapi kita hormati, kita hargai, walaupun kita tidak setuju. Ya. Itu namanya toleransi. Bukan berarti pengakuan membenarkan, tidak. Kita tidak setuju, tapi kita hormati keyakinan mereka itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sungguh luar biasa sekali penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau, bisa bertoleransi, ya, menghargai antara sesama di negara kita tercinta, Indonesia. Demikian kawan-kawan video kali ini. Bagi kawan-kawan yang mempunyai usulan tema atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dari kami cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.